Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi di mata pelajaran informatika. Ya, kali ini kita akan membahas tentang informatika dan keterampilan generik atau keterampilan umum ya. Dalam konsep kurikulum informatika dikenal adanya 7 aspek praktik lintas bidang, di mana 2 diantaranya bersifat umum atau general ya, dan akan dipraktikkan di mana-mana. Tentunya tidak semuanya harus dipraktikkan sekaligus pada satu aktivitas. Ya, kemudian 7 aspek praktik informatika itu adalah yang pertama, membina dan menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. Inklusif itu maksudnya terbuka bagi siapa saja. Ini kebalikannya adalah eksklusif, hanya untuk kelompok tertentu saja. Yang kedua, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. Yang ketiga, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi. Yang keempat, mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Yang kelima, mengembangkan artefak komputasi. Nah, artefak itu semacam produk atau ya produk tapi belum diuji coba. Mengembangkan artefak komputasi misalnya membuat program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran yang lain. Yang keenam, mengembangkan rencana pengujian ya, lalu mengujinya serta mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah mengkomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TAK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, serta memperhatikan hak kekayaan intelektual. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari teknik rekayasa perangkat lunak gitu ya, ketika kita membuat suatu aplikasi misalnya ya, maka aplikasi itu kan tidak kita langsung dipasarkan kan, disampaikan kepada pihak pemesan atau dipasarkan untuk menarik orang lain, tetapi sebelumnya apa yang kita buat itu kan masih berupa artefak ya. Itu harus kita uji dulu. Kita uji pengujiannya juga ada 2, ada uji alfa, ada uji beta. Uji alfa itu diuji oleh diri sendiri. Ya, misalnya kita mencoba kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti ini bagaimana. Kalau uji alfa atau uji diri sendiri itu terasa kok sudah bagus kayaknya, maka kita lakukan uji beta. Uji beta itu disebar ke masyarakat umum, lalu kita tunggu komentarnya. Ya, komentar itu kadang-kadang kalau di masyarakat kita kan ada yang mencela, ada yang memberikan masukan dan seterusnya. Nah, itu uji beta. Nah, pada uji beta itulah kita bisa mendapatkan masukan dari beberapa pihak ya. Nah, disitulah kita melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, setelah itu kita dokumentasikan hasil uji artefaknya. Maksudnya seperti itu pada poin 6 itu. Nah, kemudian bekerja dalam kelompok untuk mengerjakan proyek informatika mencakup hampir semua aspek tersebut. Iyalah ya, kita harus bekerja kelompok. Dan hasil kerja kelompok akan dipaparkan baik secara lisan, menjadi bahan presentasi, atau poster atau karya lainnya. Nah, di zaman digital ini komunikasi grafis visual memudahkan informasi tersampaikan. Oleh karena itu, kalian perlu berlatih berkomunikasi secara lisan, tertulis maupun menyiapkan bahan paparan dalam bentuk grafis. Mengkomunikasikan ide dalam bahasa lisan ataupun tertulis tentunya sudah kalian pelajari secara mendalam dalam pelajaran bahasa. Nah, ini merupakan salah satu contoh bahwa ternyata mata pelajaran bahasa sangat penting untuk menunjang informatika. Apa hubungannya gitu kan, kadang-kadang kita bertanya semacam itu. Yaitu tadi ya, ketika kita hendak mempresentasikan karya kita membutuhkan bahasa yang baik. Nah, kalian harus mempraktikkan apa yang dipelajari dalam pelajaran bahasa untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan dalam informatika. Nah, pada bagian ini tidak akan dibahas tentang perkakas atau peralatan-peralatan untuk berkolaborasi, membuat bahan presentasi ataupun infografis ya. Oh ya, apa itu infografis? Infografis itu maksudnya informasi yang dikemas dalam bentuk grafis atau gambar. Seperti misalnya kalau kita melihat sekarang kan tidak mungkin kan ada sebuah iklan di pinggir jalan ya yang besar itu kan isinya cuma teks ya, isinya cuma keterangan-keterangan yang berupa teks. Di situ kan untuk menarik perhatian dan memudahkan mengkomunikasikan apa maunya si pihak yang membuat informasi itu kepada pembaca atau pemirsa, maka
dibantu dalam bentuk grafis, ada gambarnya. Kalau iklan suatu produk ya biasanya ada gambar produknya di situ, mungkin sedang dimakan atau sedang dibuka, lalu ada keterangan di bawahnya sedikit kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan infografis. Sekarang kan banyak kan kita melihat infografis di mana-mana untuk iklan, untuk pengumuman dan seterusnya. Nah, bekerja dalam kelompok akan disimulasikan dalam permainan peran. Presentasi akan diberikan praktek baiknya. Sedangkan infografis akan diberikan arahan tentang apa yang disebut dengan infografis yang baik. Sekarang kita coba membahas tentang kolaborasi dulu. Apa sih kolaborasi itu? Kolaborasi adalah proses dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau untuk mencapai tujuan. Itu yang disebut dengan kolaborasi. Ya, kolaborasi itu ya bekerja sama gitu. Ya, kolaborasi membutuhkan kepemimpinan, pembagian tugas dan peran yang adil. Ya, jelaslah di dalam kolaborasi itu kita butuh siapa sih ya ketuanya. Ya, lalu pembagian tugas, si A sebagai apa, si B sebagai apa, serta juga perannya seperti apa. Nah, kolaborasi yang baik tentu akan terjadi jika komunikasi antar anggotanya itu juga baik. Ya, karena apa? Karena dalam pembagian tugas atau peran itu juga saling berkomunikasi. Nah, kalau komunikasinya baik, maka akan terjadi penentuan tugas terhadap seseorang itu tepat. Ya. Nah, lalu benarkah bahwa jika tugas dikerjakan oleh lebih banyak orang akan selalu lebih cepat? Ya, belum tentu. Sebagai contoh, dalam topik ini kan ada contohnya bahwa ada lima orang yang akan bertugas mengemas sebuah komputer dalam kardus, mempackingnya dan akan dikirim. Tentu ini akan lebih cepat dibandingkan dengan 2 orang atau bahkan 1 orang. Nah, jadi sekali gerakan kan 5 orang itu akan memasukkan komputer ke dalam kardus, kemudian akan menutup kardus, lalu akan mempacking. Begitu selesai 5 packing komputer itu jadi semuanya. Tapi kalau dikerjakan oleh 1 orang, maka 1 orang selesai baru 1 komputer terpacking. Diulang lagi. Ya, tentu ini akan memakan waktu lama. Tapi apakah benar bahwa belum tentu lebih cepat? Ya, belum tentu, karena semuanya tergantung dari situasi dan kondisinya. Kalau kita akan mempacking 5 komputer misalnya, dilakukan oleh 5 orang, tapi apa-apa yang dibutuhkan terbatas. Sebagai contoh, 5 orang itu siap untuk mempacking, tapi ketika 5 orang itu memasukkan komputer ke dalam kardus secara bersama-sama memang bisa. Tapi begitu orang itu akan menutup ya dengan isolasi ya atau dengan selotip, tetapi ternyata selotipnya hanya 1, maka tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Pasti bergantian. 1 orang menutup dengan isolasi, nanti selesai isolasinya dipindah ke orang yang lainnya lagi. Demikian seterusnya. Demikian juga gunting yang untuk memotong packingnya, misalnya kalau disediakan hanya 1 atau 2 yang jelas tidak 5, maka ya tentu akan ada antrian di situ. Nah, disitulah yang dikatakan bahwa belum tentu dikerjakan banyak orang itu lebih cepat, tapi secara umum memang lebih cepat gitu. Ya, sekarang komunikasi. Hasil kerja yang telah kita kembangkan atau yang sudah dibuat perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan, seperti dikomunikasikan kepada pemberi kerja, dikomunikasikan kepada khalayak umum tentang apa yang sudah kita buat, dan lain-lain. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan mempresentasikan atau ditambah juga dengan mendemonstrasikan produk tersebut, atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Ya, jadi seringkali untuk mengenalkan produk itu kan kita harus mempresentasikan ya atau mendemonstrasikan di halayak ramai. Tapi ada kalanya juga dalam bentuk iklan ya, infografis, dipampangkan di mana-mana atau di televisi atau di tempat-tempat yang strategis seperti itu. Dan itulah pentingnya komunikasi. Lalu infografis. Infografis itu berisi informasi teks dan juga gambar atau grafik lain ya, yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Kalau hanya teks ya yang kita gunakan lalu dipampangkan di jalan-jalan,
Bagaimana dengan para pengemudi? Ya, pengemudi kendaraan bermotor tentu akan kesulitan membaca teks tersebut. Tapi kalau dibantu dengan grafik, ya, grafis atau gambar, tentu lebih mudah mencernanya. Karena ilustrasi visual lebih mudah untuk ditangkap maknanya dan diterjemahkan atau diinterpretasikan ketimbang hanya tekstual. Nah, seringkali infografis dalam satu lembar akan lebih bermakna dan menunjukkan hal penting, ya. Itu yang disebut dengan abstraksi, ya. Jadi ingat-ingat, infografis dalam satu lembar akan lebih bermakna dan menunjukkan hal penting, ya, dari apa yang kalian kerjakan. Dapat dikatakan bahwa sebuah gambar mengandung 1000 makna, itu seringkali gitu kan. Ya, a picture is worth 1,000 words, gitu. Contoh infografis seperti ini, ya kan, itu teksnya sedikit. Nah, maaf, ini contohnya kebetulan teksnya nggak begitu jelas, ya. Itu ada seorang ibu dan seorang anak, masing-masing berjalan. Si ibu itu sedang memegang handphone dan telepon kepada seseorang, sedangkan si anak bisa kita terjemahkan sedang bermain game. Nah, itu untuk gambar yang kiri atas. Kemudian tengah atas itu masih berlanjut, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kanan atas, anak yang tadi sedang bermain game bersama ibunya tadi berpapasan dengan seorang ibu beserta anak yang lainnya yang saling bergandengan dan saling bercerita sambil berjalan. Nah, anak itu juga mikir kemudian. Ya, lalu anak itu menyampaikan di gambar bawahnya, kenapa ya kok ketika kita jalan nggak pernah bergandengan, tidak pernah ngobrol seperti orang tadi. Ya, yang ujung-ujungnya nih di kanan bawah, akhirnya mereka melakukan hal yang sama. Ini sindiran kan maksudnya. Ini bisa sindiran, bisa pembelajaran buat kita semuanya dalam bentuk gambar. Nah, teksnya membantu. Tapi seandainya menggunakan teks bahwa seorang ibu ini sebaiknya begini, nah ini kan dibaca agak repot juga kan dalam waktu yang cepat begitu. Nah, sebuah infografis mempunyai komponen konten dan tampilan, ya, mempunyai komponen konten dan juga tampilan. Konten dan tampilan akan menjadi sebuah infografis menjadi paparan untuk mengkomunikasikan informasi lebih baik dan berhasil. Lalu perancangan konten infografis perlu memperhatikan hal-hal berikut, ya. Yang pertama, tujuannya tentunya, ya, tujuan infografis itu dibuat untuk apa? Apakah untuk mengedukasi atau himbauan atau ajakan lainnya? Ya, tentu akan berbeda-beda kan. Yang kedua, kepada siapa infografis itu ditujukan? Targetnya itu siapa? Misalnya membuat infografis untuk adik-adik TK tentu akan berbeda dengan infografis paparan proyek sains milik kalian. Infografis saintik kontennya harus lebih saintik dan sesuai dengan kaidah sains dibandingkan dengan infografis lainnya. Lalu yang ketiga, konten harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Konten bergantung pada tujuan infografis itu dibuat. Lalu dari segi tampilan, ya, dari segi tampilan kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut saat membuat infografis. Yang pertama, pemilihan kata kunci. Ya, karena sempitnya ruangan untuk mengetikkan kata-kata, maka pemilihan kata kunci dan kalimat yang singkat dan bermakna harus diperhatikan. Kan sebaiknya seperti itu kan. Yang namanya infografis kata-katanya tidak perlu banyak. Yang penting begitu membaca langsung paham karena dibantu dengan gambar yang ada di daerah situ. Kemudian yang kedua, pemilihan huruf yang sesuai dengan ukuran dan jenisnya. Ya, kalau infografisnya besar, ya hurufnya juga harus relatif lebih besar dibandingkan dengan huruf-huruf untuk keperluan yang lain. Lalu pemilihan ilustrasi atau gambar, ya, atau grafik, yaitu ya tentunya disesuaikan. Ya, kalau tujuannya itu tentang menjaga kelestarian alam, ya tentunya grafisnya atau gambarnya ya yang berhubungan dengan itu. Ya. Kemudian yang keempat, tata warna yang serasi dan sesuai dengan konteks. Beberapa warna mempunyai arti tersendiri, ya. Bahkan kalian perlu memperhatikan komposisi warna agar teman yang buta warna akan masih bisa menginterpretasikan dengan baik. Jadi jangan sampai warna background dengan warna teks itu bedanya hanya sedikit, itu susah untuk dibaca. Ya, kemudian layout atau tata letak yang menarik atau yang baik. Nah, ini harus kalian tahu karena suatu hari nanti kalian akan berhubungan dengan ini,
tugas suatu mapel juga akan menggunakan presentasi. Nah, kalian mendesainnya harus semanis mungkin. Dan diingat itu yang sering terjadi di beberapa kali dilakukan oleh siswa, itu pemilihan warna teks dengan background itu biasanya tidak terlalu kontras tapi samar ya, mirip, sehingga susah untuk dibacanya. Ya bisa dibaca kalau memang serius, tapi kalau sambil lalu kan kesulitan. Itu yang sering terjadi. Harus dipilih yang kontras. Kemudian bagaimana dengan presentasi? Laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional yaitu produk yang akan kalian hasilkan dalam aktivitas praktek informatika. Ya, perlu dijelaskan secara lisan agar dapat lebih mudah dipahami ya. Jadi produk yang kalian buat itu harus dijelaskan secara lisan agar mudah dipahami. Nah, oleh karena itu sebelum presentasi kalian harus menyiapkan garis besarnya atau outline-nya, garis besar tentang informasi lisan yang akan disampaikan dalam bentuk tertulis. Ya, sebuah bahan presentasi yang baik ialah gabungan antara penjelasan murni tekstual dan gambar atau grafik jika memang diperlukan gambar ya. Nah, biasanya bahan presentasi disampaikan dalam ringkasan butir-butir penting dari paparan. Nah, oleh sebab itu perkakas atau aplikasi pembuatnya disebut dengan PowerPoint. Hanya poin-poin tertentu yang mempunyai kekuatan untuk dituliskan di presentasinya. Tidak seperti yang ada sekarang ya, semua teks dituliskan di situ, enggak, tapi hanya poin-poinnya. Nah, bagaimana kalau poin-poin itu tidak jelas? Nah, dijelaskan oleh si presenternya. Ya. Nah, kriteria dari sebuah bahan presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Jadi ingat, yang namanya presentasi, bahan paparannya itu tidak dituliskan semua setiap kata yang akan disampaikan oleh presenternya, tapi hanya dituliskan poin-poinnya saja, dibantu dengan beberapa gambar yang mungkin kalau orang atau audiensnya melihat belum bisa paham maksudnya apa. Nah, nanti maksudnya itu adalah disampaikan oleh si presenternya. Lalu dari segi konten yang pertama harus mengandung bagian penting sebagai berikut yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dengan tuntutan. Yang pertama ringkasan, latar belakang, paparan utamanya, lalu penutup serta kesimpulan. Itu dari segi konten. Yang kedua, ditulis dalam bentuk atau dalam bahasa yang sesuai dan dalam bentuk butir-butir kata kunci serta ringkasan teks. Nah, ini ya, bukan dalam kalimat yang lengkap seperti yang kalian lihat sekarang ini ya. Kalau ini kan bukan untuk mempresentasikan, yang untuk menjelaskan ke kalian dan bisa untuk bahan belajar kalian. Tapi ditulis dalam bahasa yang sesuai dan dalam bentuk butir-butir kata kunci atau ringkasan lah. Ringkasan secukupnya. Ya. Nah, bahkan seringkali ini dituliskan bukan dalam bentuk kalimat yang lengkap, hanya ringkasan-ringkasan saja. Ringkasan-ringkasan ya, penjelasannya adalah disampaikan oleh presenternya ketika mempresentasikan. Lalu dari segi tampilan, yang pertama, ukuran huruf cukup besar untuk dapat dilihat oleh pendengarnya. Jadi ketika kita menyampaikan, si pendengar mendengarkan juga melihat yang ada di presentasinya. Nah, kalau menggunakan huruf ya, hurufnya harus relatif bisa dibaca dengan mudah oleh pendengarnya. Yang kedua, seimbang ya antara teks ya dan gambar. Itu jangan terlalu banyak teksnya, juga jangan terlalu banyak gambarnya, tapi seimbang. Karena terlalu banyak ilustrasi atau terlalu banyak gambar ya mengharuskan banyak narasi ya, banyak penjelasan dari kita. Tapi terlalu banyak teks akan sulit ditangkap dalam waktu singkat ya oleh pendengarnya. Yang ketiga, jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. Ya, makin singkat tentunya perlu sedikit lembar presentasi dan harus padat. Iyalah, pasti ya. Kita menyampaikan sedikit ya, bahan yang dipresentasikan juga sedikit. Kita perlu presentasi yang cukup banyak ya, tentu bahan yang disampaikan juga cukup banyak. Nah, dengan bahan presentasi yang baik, kalian akan lebih percaya diri dalam melakukan presentasi atau paparan lisan. Pasti ketika kita tampil, bahan presentasinya sudah ditulis ya, disiapkan dalam urutan yang bagus, tampilannya juga menarik ya, maka kita juga pede ya.
ketika menyampaikannya. Nah, sebaiknya kalian memperhatikan hal-hal sebagai berikut dalam mempersiapkan bahan presentasi yang baik. Yang pertama, siapkan bahan presentasi dengan baik dan menarik sesuai waktu yang disediakan, disertai catatan tentang penekanan apa yang akan disampaikan. Ya, jadi harus sesuai dengan waktu yang disediakan. Lalu siapkan alat bantu seperti penunjuk ya, atau pointer. Bisa pointer yang menggunakan laser itu atau apapun lah ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan siapa pendengarnya dan konteks dari presentasi, karena akan menentukan gaya bahasa lisan dan gaya bahasa tubuh yang cocok. Gaya bahasa atau gestur tubuhnya ya. Paparkan dengan bahasa lisan yang baik, ucapkan dengan jelas sesuai dengan bahasa yang dipakai dan tidak menggumam. Pakai bahasa tubuh yang baik, tidak terlalu banyak gerakan yang mengganggu. Ya, otomatis kalau kita memaparkan sesuatu di audiens ya, di halayak umum, biasanya tubuh kita akan bergerak-gerak. Nah, jangan sampai gerakan tubuh kita itu tidak mampu membantu menyampaikan presentasinya, bahkan mengganggu gitu ya. Sebagai contoh, gerakan tubuh itu diperlukan ketika kita hendak memaparkan kepada anak-anak yang relatif masih kecil kan. Kadang-kadang gerakan tubuh yang lucu, yang menarik perhatian anak-anak itu kan juga dibutuhkan ya. Demikian juga sebaliknya, ketika kita memaparkan secara ilmiah kepada para peserta yang juga lebih dewasa, maka gerakan tubuhnya yang lucu-lucu itu juga harus dikurangi kan, harus cukup serius ya, santai tapi serius gitu ya. Yang kelima, ya, saat tanya jawab ini, jawablah dengan ringkas dan tegas sesuai pertanyaan, tidak usah mutar-mutar. Kalau perlu, setiap pertanyaan dicatat dulu pertanyaannya ya, dicatat poin-poin pertanyaannya, sehingga yang P nih, sehingga jika tidak memahami pertanyaan tersebut ya, coba rangkumnya tadi sudah ya, ulangi dulu untuk klarifikasi. Maaf Bapak atau Ibu misalnya, karena tadi ditanyakan begini, maksudnya seperti ini kan, itu maksudnya klarifikasi. Kalau memang iya maksud pertanyaannya itu seperti itu, baru dijawab sesuai dengan pertanyaan. Tapi kalau tidak sesuai, biasanya kan penanyanya akan menyampaikan, maksudnya bukan itu Pak, maksudnya adalah seperti ini kan, gitu kan. Nah, itu saat tanya jawab. Jadi jangan berlagak sok-sok tahu. Percaya diri perlu ya, tapi jangan sok kelihatan paling super gitu ya. Jawab saja dengan ringkas, tegas sesuai pertanyaan. Dan ketika ada pertanyaan yang memang ambigu, kita belum paham ya, sampaikan maksudnya apa, diklarifikasi gitu ya. Ya, saya kira untuk pertanyaan hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.